Apapun yang dilarang dalam Islam Anda jauhi, insya Allah dapat pahala. Karena ingat ya, meninggalkan sesuatu yang haram itu berpahala loh. Ya. Mengerjakan sesuatu yang wajib berpahala, meninggalkan yang haram itu berpahala. Kalau Anda pernah belajar fikih, itu salah satu definisi. Ada kan wajib. Wajib itu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Kalau yang kedua sunnah, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa, gitu kan? Yang ketiga haram. Apa itu haram? Ya, mengerjakannya berdosa, meninggalkannya berpahala, gitu. Jadi meninggalkan hal yang haram itu berpahala sebenarnya. Jadi tidak selamanya pahala itu dengan mengerjakan perbuatan, tapi dengan meninggalkan perbuatan haram itu berpahala. Itu juga berpahala, gitu kan? Ustaz, bagaimana jika ada suami yang tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada istri? Istri sudah minta cerai tapi suami tidak mau menceraikannya. Ini harus diceraikan. Ya, Anda boleh menggugat, tidak ada masalah. Seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya dan sudah diingatkan tetap aja ngotot, egois, nggak bisa. Anda ajukan ke hakim. Di Indonesia ada peraturan kita kan di pemerintah gitu kan, wanita boleh menggugat cerai kepada hakim. Gitu kan. Nanti hakim yang memutuskan dengan cara diundang 3 kali. Si suami ini kalau dia tetap tidak mau datang maka diputuskan oleh pemerintah, oleh pengadilan gitu kan. Ini tidak boleh dipertahankan. Saya sudah katakan tadi, kalau ada penyakit yang berbahaya dalam rumah tangga, suami suka mukul, tidak memberikan nafkah, kasar kalau berbuat hal-hal yang memang menyusahkan si muslimah ini. Untuk apa bertahan dalam rumah tangga itu kalau sudah diingatkan tidak mau gitu kan. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada seorang laki-laki, jadi jangan cuma simbolnya masalah cinta, nggak boleh. Cinta kita sebagai seorang mukmin, perhatikan ya, hanya karena Allah. Selesai. Orang ini patuh pada Allah, saya cinta padanya. Begitu hilang kepatuhannya pada Allah, hilang cinta saya sama dia. Itu konsep dasar. Yang kita sekarang ini salah, peletakan cinta bukan pada tempatnya, terpengaruh dengan orang-orang barat, film-film, sinetron. Cintanya kepada individu itu. Sehingga kalau orang ini mati, mau mati juga. Kan gitu. Orang ini sakit juga mau sakit. Dari mana itu? Nabi SAW tidak pernah seperti itu, gitu kan? Jadi cintanya karena Allah SWT diingatkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita 7 yang digolongi, dinaungan oleh Allah, di bawah naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Kata ulama, yang paling utama adalah suami istri, gitu kan? Maksud dalamnya adalah suami istri, mereka harus saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, karena kesolehan, karena kepatuhan, dan berpisah karenanya. Kapan tidak bisa menjalankan hukum Allah, jangan bertahan, gitu kan? Konseptualnya agar jangan sampai kita terus sampai sisa umur ini terisi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperbaiki pendidikan moral anak yang sudah terlanjur salah atau keliru dalam pergaulan yang memiliki watak yang keras dan susah diatur? Tidak ada yang memperbaiki kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan cara, satu-satunya cara adalah Satu-satunya cara Anda harus ya mengingatkan dengan wahyu. Jadi cara yang terbaik seperti misal contoh Anda hadiri pengajian di sini. Dengan saya menyebutkan fadilah-fadilah dengan izin Allah, bukan dari saya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan menunggangi wahyu ayat dan hadis, dengan kisah para salaful ummah dulu yang bisa menyentuh imaniyah kita jadi berubah gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Sekeras apapun watak Anda, pada saat Anda mendengarkan wahyu Allah berbeda, gitu kan, berbeda. Jadi ingatkan, saya sering bahasakan kepada bapak ibu-ibu dalam masalah rumah tangga. Kalau anak-anak kita sudah terlanjur pergaulannya bebas, wataknya keras, seperti apa yang dikatakan, cari waktu yang momen paling tepat di mana dia lagi santai di rumah. Mungkin sore-sore lagi minum teh, lagi duduk, gitu kan. Lalu kita ngobrol sama dia, nggak usah lama. Momennya gunakan 10-15 menit saja. Nah, bisa nggak ibu minta waktu, ayah minta waktu, ya, minta sebentar saja 10 menit ya. Setelah itu silakan kamu kembali ke aktivitas kamu. Apa targetnya? Harus ada target. Oh, dia tidak sholat, dia suka bohong, dia berzina, mungkin dia macam-macam dosanya. Cari satu dulu. Oh, masalah sholatnya dulu. Jangan langsung dirangkum semuanya gitu kan. Sholat dulu. Baik, masalah sholat kita fokus. Nah, tadi ibu hadiri pengajian atau ayah pernah dengar hadis bunyinya seperti ini. Masalah sholat. Yang dimulai adalah fadilahnya dulu. Kelebihan sholat itu apa? Sebutkan 5-6 hadis saja. Ini yang ayah ingin titip pesankan buat kamu ya. Semoga saja Allah bisa buka hatimu untuk sholat. Itu kan ibu juga begitu, nyampaikan. Kalau sudah diingatkan sekali ternyata besok lagi minta waktu, tambahkan kalau masih ada hadisnya. Atau hari Sabtu lagi ada waktu atau lagi jalan-jalan sama-sama tamasya sekeluarga di mobil lalu dibahasakan gitu kan. Pelan-pelan, jangan dikagetin karena watak itu karakter susah untuk diubah.
gitu kan. Tidak mudah untuk mengubah karakter itu. Para sahabat saja banyak karakternya yang keras-keras, sampai pindah ke Islam pun masih sama. Tapi Nabi SAW perbaikin baik-baik, perbaikin baik-baik. Yang penting target kita sampai. Makanya pernah ada seorang badui datang menarik dengan keras imamannya Nabi SAW sampai tercekik leher beliau sementara beliau lagi berdiri dan jalan gitu kan. Lalu Nabi SAW balik, sahabat-sahabat semua pada marah, mau dipukulin. Nabi berikan isyarat jangan. Lalu kata Nabi SAW, ada apa dengan kamu? Dia bilang, wahai Rasulullah, berikan harta yang Allah titipkan padamu untuk kami. Jadi maksudnya harta-harta rampasan perang yang ada pada anda ini bukan milik anda, kasih kami. Kasar sekali gitu kan cara mintanya. Lalu Nabi SAW tersenyum, mengatakan berikan haknya dia. Dikasihlah haknya dia, lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW kepada para sahabat apa? Kalau kalian mengikuti hawa nafsu kalian tadi, tiba-tiba ngeroyokin dia, maka dia akan masuk neraka karena perbuatannya itu. Tapi dengan saya senyum tadi, kemudian diberikan haknya dia sudah puas. Satu waktu saya bertemu, dia akan baik dengan saya karena sudah mendapatkan haknya. Baru saya nasihatin dia. Jadi memang kita butuh waktu untuk mengubah karakter, tidak bisa spontanitas gitu kan. Jadi butuh waktu kurang lebih. Ini ada bukti transfer uang, saya kira sudah transfer ke saya nih. Kapan waktu membaca doa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minan fawahish. Tidak ada waktu tertentu doa ini. Doa ini bebas dibaca. Jadi ada beberapa doa itu memang yang ditentukan. Saya katakan tadi waktu dan tempatnya oleh Nabi SAW, maka kita baca pada saat itu. Doa masuk kamar mandi, doa makan, doa minum, doa mau tidur, doa bangun tidur itu dibaca memang pada saat itu. Bacaan-bacaan sholat, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu dibaca memang pada saat-saat waktu dan tempat tertentu. Ada doa yang terlepas. Nabi SAW baca kapan saja, gitu kan. Setiap beliau ada waktu beliau membacanya, beliau mengajarkan kepada para sahabat, di antaranya seperti doa ini. Maka boleh dibaca kapan saja, tidak ada masalah. Itu tidak ada penentuan waktunya. Bagaimana hukum fotografi dalam Islam? Dan bagaimana hukum menyimpan dan memajang foto? Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi fotografi dalam Islam boleh, kan gitu. Boleh kalau kita bicara masalah hukum globalnya, boleh. Tinggal rincian para ulama. Kenapa dikatakan boleh? Karena disebutkan seperti misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berijtihad, beliau mengatakan ada bedanya antara foto dengan lukisan atau patung. Kalau foto itu seperti seseorang sedang melihat dirinya di kaca, kemudian diciplak, gitu kan? Makanya beda dengan lukisan yang digambar dan beda dengan patung yang dipahat, gitu kan, dibuat. Nah, jadi berbeda, beliau mengatakan itu. Tetapi ini secara umum globalnya, jadi beliau mengatakan fotografi boleh saja diletakkan di ijazah, diletakkan di KTP, diletakkan di paspor, gitu kan. Sesuatu yang darurat memang tidak ada masalah. Tapi beliau sepakat dengan jumhur ulama yang sebenarnya melarang untuk foto mutlak, gitu kan. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat saja, maka mereka semua sepakat, saya tidak temukan ada khilaf di antara mereka tentang tidak bolehnya menyalahgunakan fotografi pada hal yang haram. Seperti misalnya wanita foto dengan kondisi kelihatan auratnya sehingga orang-orang lain bisa lihat, atau memajang foto di dinding-dinding rumah atau di masjid. Ya, ini semua ada larangannya, ada larangan. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung dan ada anjing tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan? Lalu kenapa harus memajang foto-foto di rumah? Kalaupun darurat ada foto tertentu yang anda harus butuhkan untuk KTP, untuk SIM segala, ditaruh di laci, gitu kan? Ditaruh di laci sehingga tidak perlu dipajang. Karena berat konsekuensinya tidak bertemu dengan masuknya malaikat. Saya sarankan anda yang bertanya membaca buku rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Nah itu ada, pernah saya bawa contohnya waktu itu. Kalau anda mau juga nanti insya Allah Selasa depan saya coba bawain. Itu ada buku judulnya rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Saya sarankan anda membaca itu sehingga lebih jelas. Ya apa saja yang tidak boleh dan bagaimana menata rumah yang islami. Apa yang harus kita lakukan agar bisa membalas keburukan dengan kebaikan? Apa batasannya keburukan itu bisa kita toleransi? Ya jadi sebenarnya dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala melarang membalas. Jangan orang mencuri kita curi juga barangnya. Jangan orang menggunjing kita gunjing. Dia memfitnah kita memfitnah. Salah. Karena dia berdosa saya berdosa. Itu prinsip keyakinan seorang mukmin, gitu kan? Tapi yang ada dalam Islam malah orang kalau salah kita nasihatin, ingkar mungkar, ya, amar ma'ruf, perintah dia kepada kebaikan, memaafkan kalau dia punya kesalahan, itu yang diperintahkan. Jadi anda kembali kepada pemahaman agama, maka anda insya Allah akan
lebih hati-hati gitu kan, lebih memahami, dan akhirnya bisa kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Nabi SAW bahkan berbuat baik dengan orang-orang yang berbuat jahat dengan beliau, gitu kan. Pernah terjadi ada seorang sahabat baru masuk Islam di Mekah, dari Mekah datang ke Madinah. Kemudian yang paling pertama didengar hadis dari Nabi, tapi bukan dari Nabi langsung, dari para sahabat ya. Kalau seandainya seseorang itu bersin, kemudian mengatakan alhamdulillah, saudaranya dia mengatakan yarhamkallah, gitu kan. Kemudian tidak sengaja ada di antara sahabat yang sendawa, kan gitu. Waktu dia sendawa, dia mengatakan alhamdulillah. Orang yang baru masuk Islam bilang yarhamkallah, gitu kan, di masjid. Lalu semua sahabat balik melihat orang ini dengan pelototan. Maksudnya kok jahil benar orang ini, nggak ngerti. Masa sendawa bilang yarhamkallah, maksudnya cuma bersin gitu kan. Tapi orang ini nggak ngerti. Lalu karena semua sorot, sahabat ini bilang, semua mata menyoroti saya seperti mau memakan saya. Semuanya marah gitu kan. Sampai mata saya menuju kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tersenyum. Lalu Nabi SAW mendekati saya sambil berkata, sungguh ucapan itu hanya diucapkan kalau lagi bersin. Jawaban terhadap orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, sungguh belum pernah saya temui seorang guru seperti Rasulullah. Dia tidak menyalahkan saya, tidak menghardik saya, bahkan membalas dengan senyum, dan akhirnya ajarannya membuat saya bisa terima, gitu kan. Jadi bukan dengan hardikan, tapi dengan cara baik-baik gitu. Saya seorang ayah yang telah menikahkan putri saya yang masih berumur 14 tahun atau SMP dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuan putri saya tersebut. Setelah saya beritahukan kepada putri saya tersebut, anak saya sangat keras menolak. Pertanyaan, apakah pernikahan tersebut sah atau ada saksi atas pernikahan tersebut? Kalau setahu saya, Allah alam, khilaf memang di antara ulama. Sejauh mana batas kewalian seorang ayah? Apakah dia punya hak untuk menikahkan tanpa sepengetahuan anak perempuannya atau tidak? Maka ulama rincikan begini. Kalau dikondisikan, kalau seandainya si anak perempuan ini betul-betul patuh kepada ayahnya, dan si ayah ini memang ingin mencarikan suami yang terbaik untuk anaknya, gitu kan? Dan pada saat disodorkan kepada anaknya terima, maka boleh saja, sah, gitu kan? Dan ini terjadi di banyak sekali ya di kalangan ulama salaf kita, di antara sahabat dan tabi'in yang menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan orang-orang soleh dari orang-orang yang mereka kenal, gitu kan, tanpa diberitahukan kepada anak mereka. Itu kan seperti terjadi kalau tidak salah di kasus Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ya, salah seorang ulama tabi'in yang masyhur, dia menikahkan anaknya dengan salah satu muridnya di majelis taklimnya setelah dilamar oleh salah satu kandidat khalifah, gitu kan. Jadi dia nikahkan anaknya dengan muridnya itu tanpa diberitahukan dulu anaknya. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan anaknya setuju, maka selesai pernikahan sah. Nah, tapi kalau anak perempuan itu seperti kasus yang tidak setuju, maka yang lebih rajih pendapat mengatakan tidak sah pernikahan itu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, anak perempuan itu, anak gadis itu, ya ditanyakan. Beda dengan janda itu dipilihkan. Tapi kalau anak gadis ditanyakan. Kalau dia menjawab, ya kalau dia terdiam, kata Nabi SAW, berarti dia setuju. Kalau dia menolak, berarti tidak. Artinya tidak boleh dinikahkan kalau dia menolak, gitu kan. Jadi memang sebaiknya ya tetap dimusyawarakan dengan anak perempuan itu, karena dia akan menjalani rumah tangga itu. Dan insya Allah kalau Anda sebagai ayah, misal kasusnya begini, mungkin ya kalau kita bersangka baik dengan Anda yang bertanya ini, Anda ingin, mungkin karena laki-laki ini orangnya soleh, baik, menurut Anda yang paling baik bisa membimbing anak Anda, dan anak Anda tidak punya pikiran ke situ, maka tidak ada salahnya diajak musyawarah anak. Nggak usah khawatir dia nolak. Coba bahasakan dengan baik-baik, pilih momen yang tepat, waktu yang tepat, gitu kan, pada saat lagi duduk bersama, ngobrol yang baik disampaikan, gitu kan, tentang masalah pentingnya pernikahan. Mungkin dia nolak sekali, nasihatin 2 kali, 3 kali, baru kemudian setelah itu insya Allah mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Kalaupun tidak, maka tidak boleh kita paksakan, karena kita tidak bisa menentukan nasib seseorang. Nabi Nuh alaihissalam sampai nangis-nangis waktu anaknya tenggelam di depan kapalnya. Dia lihat dengan mata kepalanya, gitu kan, sampai dia mengatakan, ya Tuhanku, innahu min ahli, dia adalah keluarga saya, kan? Jadi tolong, maksudnya jangan sampai dia tenggelam, ini darah daging saya, anak saya. Allah SWT membantah, mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu hai Nuh, innahu amalun ghairu saleh, perbuatannya bukan amal yang saya ridhoi, yang saya setujui, yang saleh.
Jadi memang bukan hidayah, bukan di tangan kita. Kita jangan paksakan itu. Yang penting sudah ikhtiar. Tugas kita ikhtiar, karena kita secara individu bertanggung jawab terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab sini, kalau ada yang salah kita ingatin, gitu kan, diluruskan. Kalau mereka tidak jalankan, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kemudian apakah betul hadis yang mengatakan cemburu bagi laki-laki adalah tanda iman, cemburu bagi perempuan adalah tanda kufur? Ini saya tidak pernah tahu ada hadis ini, Allahu alam. Ya. Tapi yang jelas ada hadis yang menjelaskan tentang kecemburuan. Ya, kecemburuan, tapi saya katakan tadi, cemburu dalam Islam hanya pada batas dilanggarnya hukum Allah. Beranjak daripada hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, mungkin Anda masih ingat, bahwasanya ada seorang sahabat pernah pulang ke rumahnya, kemudian dia temukan kejadian yang tidak baik gitu kan, istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Lalu dia bingung harus buat apa nih. Dia langsung datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kumpul dengan sahabat-sahabat umumnya. Lalu kata dia, ya Rasulullah, saya pulang rumah istri saya selingkuh, apa yang saya harus lakukan? Sebelum Nabi SAW jawab, tiba-tiba saja, gitu kan, tiba-tiba saja Sa'ad radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar, menghenuskan pedangnya mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya, istri saya akan bunuh keduanya, dia dengan laki-laki itu. Lalu kata Nabi SAW apa? Atarauna ghiratu Sa'ad, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Di sini perlu Anda ketahui, nanti di closing hadis baru kita faham. Ini bukan cemburu karena istri saya selingkuh, bukan karena itu. Tapi saat lebih cemburu tadi, menghenuskan pedang mengatakan, kenapa Allah haramkan selingkuh, Allah haramkan zina, masih dibuat. Saya marah, saya ingin membunuh mereka ya Rasulullah karena mereka melanggar hukum Allah, gitu kan? Dan sebagian ulama hadis mengatakan maksudnya saat saya bunuh mereka adalah maksudnya dirajam, karena memang istri kalau sudah menikah berarti muhsan gitu kan, sudah menikah, hukumnya dalam Islam dirajam gitu kan, memang dibunuh kalau mereka berzina sementara sudah menikah. Jadi maksud, lalu kata Nabi SAW, apa kalian melihat cemburunya saat terhadap hukum Allah? Allah larang tapi masa ada yang langgar, dia cemburu karena itu. Lalu kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ana aghairu min Sa'ad, saya masih lebih cemburu lagi daripada Sa'ad. Kenapa saya sudah sampaikan ini halal, ini haram, masih ada saja yang langgar gitu kan? Jadi maka saya juga lebih cemburu, mestinya kalian ikutin saya. Ya nikmatin saja yang halal, tinggalkan yang haram. Kemudian beliau mengatakan dalam penutupan hadis, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Dan Allah masih lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Allah lebih cemburu dari atas langit. Ini manusia kok sudah saya sampaikan, nikmatin makanan yang halal. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada unta, ada kuda. Kenapa harus makan babi? Kenapa harus makan anjing yang sudah diharamkan gitu kan? Ada pernikahan dengan akad nikah 10 menit saja. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahmu. Dengan mahar 2 saksi terjadi pernikahan. Lalu berhubungan badan halal. Kalau orang zina maka haram. Allah sudah jelaskan tapi masih saja ada yang melanggar. Jadi kecemburuan itu hanya ada pada agama Allah SWT, atau pelanggaran agama Allah. Pak Ustadz, saya merasa sholat lebih khusyuk kalau sholat sendirian daripada sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya cepat dan tidak tumak nina. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah saya salah dalam hal ini? Tidak salah. Ya. Kalau Anda merasa lebih khusyuk, tidak salah. Tapi bukan berarti Anda meninggalkan sholat jamaah, gitu kan? Kalau Anda mendefinisikan saya lebih khusyuk sendirian daripada sholat dengan imam yang cepat bacaannya, itu benar. Berarti memang Anda bisa lebih tenang mengatur bacaan. Tapi bukan ini dibawa kepada kasus kalau gitu saya nggak usah berjamaah, sholat sendiri lebih baik, nggak bisa, gitu kan? Karena memang sholat berjamaah dianjurkan dalam Islam, walaupun imamnya cepat, gitu kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ada 2 yang saya angkat. Yang pertama adalah beliau mengatakan, siapapun yang menjadi imam, kalau kalian menjadi imam terhadap satu kaum, maka ringankanlah sholat itu. Karena sesungguhnya dalam sholat itu ada wanita, ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada anak-anak. Memang disuruh ringankan, tapi bukan berarti buru-buru sholatnya gitu kan. Tetap dengan tumak nina, tapi bacaannya yang sederhana, tidak baca panjang-panjang gitu kan. Dan riwayat yang kedua, riwayat Bukhari, pernah Mu'adz bin Jabal waktu mengimami kaumnya, kemudian ada satu anak muda masuk kan di dalam masjid mau ikut sholat, ternyata Mu'adz baca panjang sekali riwayat ayatnya, sampai anak muda ini berhenti sholat, terus sholat sendiri lalu keluar dari masjid. Setelah sholat dilaporkan kepada Mu'adz oleh jemaah yang lainnya, Mu'adz mengatakan anak muda itu munafik. Terdengarlah berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW malah menegur Mu'adz, mengatakan, wahai Mu'adz, mana kamu dari sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan? Mana kamu dari surah-surah yang pendek? Apakah kamu ingin menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz? Karena orang masih punya hajat, gitu kan?
Jadi Anda tetap sholat berjamaah, masalah nanti Anda sholat sunnah, Anda boleh lama-lama, nggak ada masalah. Jadi kalau masalah Anda merasa lebih khusyuk itu memang umumnya sholat sendiri kita kan bisa ngatur. Lama ruku, lama sujudnya itu biasa saja terjadi. Ustaz mohon penjelasan mengenai pengaturan saf sholat untuk wanita yang berjamaah di masjid di belakang saf laki-laki berkenaan dengan hadis yang menyebutkan saf paling buruk bagi wanita adalah yang terdepan, yang paling baik adalah paling belakang. Yang terjadi di musola kantor saat sholat berjamaah adalah para wanita membuat saf kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum saf di depannya terisi penuh, sehingga makmum masbuk justru berada di depan untuk mengisi saf yang kosong. Apakah ini dibolehkan? Jadi begini, saya pernah jelaskan juga dalam bab sholat sebenarnya. Kalau ayat ada sebab nuzul, gitu kan? Kalau hadis itu ada sebab wurud, sebab disebutkan hadis. Jadi ada sebabnya waktu hadis ini disebutkan. Ulama hadis merincikan panjang lebar masalah ini. Jadi ternyata waktu dulu para sahabat laki-laki itu menggunakan pakaian izar dan rida seperti baju umroh, gitu, kain umroh ya, kain di atas, kain di bawah gitu. Dan mereka tidak mengenal pakaian dalam zaman dulu, sehingga pada saat mereka sujud, itu kalau di saf terakhir laki-laki, yang waktu itu kebetulan di masjid Nabi, selesai saf terakhir laki-laki, saf perempuan langsung, dan tidak ada hijab, belum ada pemisah di antara mereka, gitu kan? Maka bisa saja wanita sahabat yang di saf pertama, pada saat laki-laki sujud duluan di saf terakhir, terlihatan auratnya. Nah pada saat ini terjadi, Nabi SAW sebutkan hadis ini. Nabi SAW sebutkan hadis ini. Maka ulama hadis merincikan begini, untuk memahami hadis ini, kalau seandainya di musola atau di masjid itu sudah ada pemisah hijab yang membuat perempuan tidak terganggu dengan aurat laki-laki yang berada di saf terakhir, gitu kan? Baik itu besi, tabir, dinding, maka sudah tidak ada masalah, tidak ada masalah. Berarti indikasi larangan hadis ini berlaku bagi yang seperti kondisinya masjid Nabi waktu itu, belum ada hijabnya. Kalau hijab sudah ada, berarti hadis ini sudah keluar dari larangan, jadi tidak kena lagi wanita-wanita yang sudah ada hijabnya. Mereka boleh ngisi saf yang pertama, saf yang kedua, dan seterusnya, gitu kan? Jadi difahami. Tetap hadis ini berlaku, tapi berlaku pada masjid yang tidak ada hijabnya. Yang tidak ada hijabnya. Apalagi kalau sampai terjadi tadi, misalnya sudah ada hijab, lalu akhirnya karena tidak diisi saf yang pertama dari wanita, sehingga akhirnya yang masbuk tidak bisa masuk. Nah, ini kan malah terganggu, gitu kan? Kecuali memang juga kalau Anda bisa melakukan, dibuat misalnya ada jalan khusus untuk orang-orang yang terlambat, sehingga mereka bisa ngisi, itu mungkin masih bisa jadi solusi juga gitu. Ustaz, apakah boleh melihat aurat sama jenis yang bukan mahram saat berganti pakaian atau mandi bersama karena keterbatasan tempat? Mohon penjelasan. Ini ada batasannya. Kalau laki-laki sama laki-laki tetap tidak boleh memperlihatkan pusar sampai lututnya, gitu kan? Ini ada batasannya. Ini umumnya sudah disepakati jumhur ulama, karena memang hadis-hadis melarang laki-laki atau menyampaikan kalau aurat laki-laki itu cuma perutnya, pusarnya sampai lututnya. Kalau perempuan itu, kalau sesama jenisnya, lawan jenis pun itu berarti lebih aula ya, lebih harus gitu ya. Kalau sesama jenis, maka ulama khilaf di antara mereka tentang masalah perempuan dengan perempuan. Batasannya di mana? Ada yang merincikan kalau sesama muslimah itu masih dibolehkan kalau dalam hal-hal darurat, kecuali sau'atai. Sau'atai itu adalah bagian dada dan bagian kemaluan, gitu kan? Sebagian ulama merincikan meletakkan kain di atas dadahnya, kemudian menjatuhkan sampai ke perutnya, gitu kan? Dan dari perutnya sampai ke pahanya, sehingga itu tidak boleh kelihatan bagi siapapun, termasuk muslimah, gitu kan? Nah kalau non muslim, maka yang boleh kelihatan Allah alam yang paling rajih itu hanya bagian leher ke atas, ya, kepala, leher, kemudian telapak tangan dan betis ke bawah. Ini dibatasi oleh para ulama karena memang waktu turunnya ayat-ayat hijab melarang itu, para muslimah pada saat bertemu dengan hamba sahaya mereka, ya, atau budak-budak mereka yang wanita itu yang non muslim, ya, mereka mulai menutupnya, mereka mulai membatasinya dengan cara memperlihatkan telapak kaki, telapak tangan dan bagian leher sampai ke kepala. Allahu a'lam. Apakah ada kesempatan untuk memiliki imam atau suami yang baik bagi wanita yang memiliki masa lalu yang buruk, tapi wanita tersebut sudah melakukan taubat nasuha? Sangat terbuka. Karena taubat nasuha itu kata Nabi SAW, tajubu ma qablaha. Jadi taubat nasuha itu membersihkan segala sesuatu yang lalu. Ya, itu akan dibersihkan tentunya. Yang dihitung oleh Allah SWT mulai dia taubat ke depannya. Allah SWT akan bukakan pintu untuk dia. Itu tidak ada masalah.
Bagaimana penjelasan tentang menikah itu menyempurnakan separuh agama kita? Bagaimana halnya dengan orang yang belum menikah? Jadi hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang sudah menikah dia sudah menyempurnakan setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga atau bertakwa pada Allah setengah yang tersisa. Kata para ulama rinciannya begini, yang paling banyak mengganggu keimanan seseorang, kan manusia cuma dua jenis, laki-laki, perempuan. Jadi yang paling banyak merusak iman laki-laki adalah perempuan. Yang paling banyak merusak iman perempuan laki-laki, gitu kan? Memang berada di situ, berkisar di situ saja berputar-putar. Cuman kan laki-laki ya beda-beda wajahnya saja dengan postur tubuh dan kulitnya. Sama juga dengan wanita, berputar di situ saja masalahnya. Nah di sini kata Nabi SAW, kalau orang sudah menikah, maka dia sudah punya tempat untuk melampiaskan kebutuhan fitrah dia. Membutuhkan lawan jenisnya secara halal, biologisnya, ngobrolnya, mandangnya dan segalanya yang memang dia butuh itu. Karena saya sudah katakan tuh hari, normal pada saat kita butuh untuk menyentuh lawan jenis kita, melihat, bercumbuan, ciuman, sentuhan, berhubungan badan itu normal. Karena Allah mengatakan, Allah mengatakan Allah telah menghiasi pada manusia, pada laki-laki rasa suka. Hubbus syahwat ini, cinta diikuti dengan syahwat, gitu kan? Memang kita butuh untuk itu, untuk melihat, untuk menyentuh, untuk memegang dan seterusnya sampai berhubungan biologis. Dari kaum wanita, gitu kan, kata ulama tafsir, termasuk sebaliknya juga, perempuan kepada laki-laki, gitu kan. Jadi memang itu ada. Nah, tapi Allah menuntun kita untuk melampiaskan pada tempat yang benar, ya, pada tempat yang benar. Pak Ustaz, saya seorang wanita yang berusia 48 tahun dan sudah tidak haid lagi. Saya terkadang menerima tamu anak saya yang lain jenis tanpa mengenakan hijab. Dan saya juga suka bertemu dengan supir jika di rumah tanpa hijab. Apakah saya berdosa dalam hal ini? Jadi sebenarnya bukan indikasinya sudah tidak haid atau manufos, ya. Indikasinya itu dalam hadis disebutkan atau dalam Al-Quran juga ada ayatnya. Bagi wanita-wanita yang sudah tidak ingin lagi menikah, ya, atau sudah tidak mampu untuk menikah. Jadi tidak ada syahwatnya, gitu kan? Tidak ada kebutuhan mutlak seperti kalau kita lihat nenek-nenek yang sudah tua, gitu kan? Emang dia sudah tidak butuh sama laki-laki dan tidak mungkin lagi ada laki-laki yang mau nikah dengan dia karena tidak ada sesuatu yang bisa menarik laki-laki untuk itu kan? Sehingga akhirnya dia pada saat buka hijab tidak berpengaruh. Nah ini keadaannya dibolehkan, gitu kan? Karena kesian kalau seorang nenek yang sudah bungkuk harus tutup hijab lagi kalau ada laki-laki, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu hukumnya. Tapi kalau perempuan itu manufos, mau 48 atau 50 tahun, atau bahkan mungkin ada 55 tahun, orang-orang, kemudian dia masih punya syahwat dengan laki-laki, gitu kan? Dia masih bisa saja dilamar oleh laki-laki lain, masih butuh dengan lawan jenis. Maka tetap di sini kewajiban hijab berlaku. Kewajiban hijabnya berlaku, gitu kan? Tapi masalah interaksi itu bisa saja. Tidak ada larangan dalam Islam. Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain berinteraksi dengan Anjasyah. Anjasyah itu salah satu supir Nabi SAW, kalau kita sekarang katakan supir ya, yang memegang unta Nabi dan membawa istri Nabi kalau punya hajat, gitu kan. Mereka interaksi, tapi interaksinya sebatas yang dibolehkan dan itu bukan berduaan, karena yang dilarang interaksi sifatnya khalwat. Tapi kalau umum itu tidak ada masalah. Nabi SAW pernah lagi jalan dengan sahabat dalam hadis Bukhari, ada seorang ibu dari Ansar tiba-tiba butuh dengan Nabi, kemudian dekati Nabi mengatakan, ya Rasulullah saya ingin bicara 4 mata dengan anda. Lalu ibu itu menyeberang dan diikuti oleh Nabi SAW, gitu kan. Lalu Nabi SAW tundukkan pandangan beliau mendengar hajat ibu itu, sampai selesai baru Nabi SAW menyeberang lagi, bertemu dengan sahabatnya lalu jalan. Tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan apa hajatnya, karena sahabat juga tidak bertanya. Tapi Nabi SAW melakukan itu di depan umum, ya. Seperti kalau ada seorang ibu bertanya di pengajian, atau memang ada hajat tertentu, gitu kan. Atau interaksi misalnya dalam jihad. Beberapa sahabiat itu mengobati luka-luka sahabat Nabi laki-laki, interaksi terjadi. Tapi dalam keadaan-keadaan yang memang dibolehkan dalam agama Islam. Apakah ada hadisnya apabila puasa di bulan Rajab 1 hari mendapatkan keridhaan yang besar dari Allah, 2 hari akan mendapat kemuliaan di sisi Allah, 3 hari maka Allah akan memberikan pahala seperti 900 tahun berpuasa dan menyelamatkannya dari bahaya dunia dan siksa akhirat. Sampai sini pertanyaan. Sama sekali tidak ada. Dan ini saya sudah berapa kali tekankan, sudah 2 tahun, mungkin ini sudah tahun ketiga kalau nggak salah kita ngajar di sini ya. Saya sudah selalu tekankan, tidak ada satupun riwayat yang sahih berhubungan dengan masalah puasa bulan Rajab, gitu kan? Ini dikatakan oleh siapa? Imam Nawawi rahimahullah, beliau adalah pimpinan ulama dari Syafi'iyah. Beliau sendiri mengatakan, dan ini Indonesia paling banyak mengaku pengikutnya Imam Syafi'i. Maka anda dengarkan Imam Nawawi yang masyhur. Imam Nawawi mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih berhubungan dengan masalah puasa Rajab, berhubungan dengan puasa
Rajab. Dan semuanya terdiri dari hadis yang lemah atau bahkan hadis-hadis yang bohong. Kemudian banyak ulama-ulama hadis yang lain menyebutkan, seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari, bagaimana Umar radhiyallahu anhu memukul ya tangannya orang-orang yang puasa bulan Rajab, kemudian mengatakan berbukalah, karena tidak ada yang berpuasa pada bulan Rajab kecuali orang-orang jahiliyah. Maksudnya mengkhususkan ya. Makanya hadis-hadis, jadi cukup banyak hadis maudhu, bukan cuma hadis lemah, tapi hadis yang bohong. Di antaranya orang puasa sehari akan dapat sekian, puasa 2 hari dapat sekian, puasa 3 hari dapat sekian, seperti dijanjikan ini. Ini tidak benar semuanya. Dan saya sarankan Anda kembali penanya ini kepada ada satu buku judulnya, kalau tidak salah, Bulan-bulan Hijriyah, gitu kan? Dan apa yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Ya, saya tidak ingat, tapi insya Allah kalau Allah buat saya ingat, hari Selasa depan saya coba bawa contoh bukunya biar Anda bisa cari nantinya. Jadi ini tidak ada sama sekali ya, kecuali puasa-puasa yang sifatnya memang sudah diperintahkan, seperti Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, itu memang lebih besar pahalanya dibandingkan kalau puasa selain bulan Rajab. Karena bulan Rajab salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, gitu kan? Yang Allah SWT mengatakan, A'udzu minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, gitu kan? Allah mengatakan sesungguhnya di sisi Allah SWT dari ada 12 bulan ditentukan ya oleh Allah sepanjang tahun dari Muharram sampai Dzulhijjah, gitu kan? Semuanya diciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata Nabi SAW, 4 bulan itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Maka kata para ulama tafsir, dengan Allah memuliakan ke-4 bulan ini menandakan siapapun yang berbuat amal soleh di 4 bulan ini dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan, gitu kan? Karena Ramadan punya fadilah sendiri. Jadi selain Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram serta Ramadan, berarti amal-amal dikerjakan di 4 atau 5 bulan ini mengalahkan bulan-bulan lain yang sudah ada perintahnya. Puasa Senin Kamisnya, kalau 4 bulan ini Ramadan jelas puasa wajib. Dan itu lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Allahu a'lam. Kalau kita masuk masjid pas waktu azan, apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiri sambil mendengarkan azan? Apakah langsung duduk sambil mendengarkan azan atau langsung sholat tahiyat masjid? Dengarkan azan dulu. Dengarkan azan boleh, Anda dengarkan azan karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan sedang dikumandangkan, maka ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kemudian bacalah salawat untukku dan minta al-wasilah untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jelas, gitu kan? Kita disuruh jawab dulu muadzin. Kalau kalian dengarkan azan, masuk masjid kah, lagi di jalan kah, lagi dengar radio kah, maka dengarkan azan dulu. Itu yang perintah Nabi SAW. Setelah itu baru Anda sholat tahiyat masjid atau Anda sholat qabliyah langsung, itu tidak ada masalah, semuanya boleh saja. Tapi yang jelas lebih baik Anda dengarkan azan. Karena khawatirnya kalau kita sholat langsung tahiyat masjid, maka tidak bisa mengikuti ucapan muadzin tadi. Ini Allah alam yang saya ketahui. Kalau saya sholat di musola yang luas, yang sempit, lalu banyak yang mengantri untuk sholat, apakah sebaiknya saya singkatkan doa dan zikir setelah sholat untuk memberi kesempatan orang lain untuk sholat? Bagaimana kalau saya ingin sholat sunnah? Apakah sebaiknya saya utamakan sholat sunnah saya atau memberi ruang untuk orang lain? Memberikan ruang untuk orang lain, kan gitu. Dan boleh Anda berzikir dengan diringkaskan, itu jauh lebih baik karena tempatnya sempit, kan gitu. Jadi Anda boleh prioritaskan atau dahulukan orang-orang lain. Ya. Anda boleh berzikir kalau memang darurat pun tidak bisa lagi, Anda kemudian masuk keluar sambil berzikir di jalan. Apa boleh buat? Misalnya tempatnya cuma kapasitas 20 orang, yang mau sholat 40, 20 orang sudah sholat. Saya kadang-kadang kalau sholat di tempat sempit seperti itu, malah setelah saya salam langsung saya bilang, kalau saya sudah antri di depan gitu kan, lalu saya mengatakan, maaf Pak, kita bubar dulu biar yang lain bisa masuk. Karena kalau cuma 2 orang, 3 orang yang keluar, nah akhirnya mereka sholatnya tidak berjamaah, gitu kan? Jadi saya ajak mereka keluar sambil berzikir nanti, lalu yang kelompok yang kedua masuk membuat jamaah di tempat imamnya tadi ada, jadi bisa penuh lagi jamaahnya, dia tidak ada lagi yang sholat sendiri-sendiri gitu. Baik, alhamdulillah sudah selesai dan terima kasih waktunya karena sudah menunggu. Semoga sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.